menjawab tentang pertanyaan kenapa Nabi Isa lebih banyak disebut dalam Al-Quran dari Nabi Muhammad SAW, saya akan memberikan 8 jawaban. Pertama, kita perlu tahu bahwa memang Nabi Isa alaihissalam itu sangat mulia dan dimuliakan dalam Islam. Para Nabi dan Rasul itu jumlahnya 124.000. Nabi Isa masuk di dalamnya. Dari 124.000 Nabi itu, 315-an itu adalah Rasul pembawa ajaran baru. Nabi Isa masuk di dalamnya. Dari 300-an Nabi dan Rasul itu, 25-nya namanya tercantum dalam Al-Quran. Lagi-lagi Nabi Isa ada di dalamnya. Dari 25 Nabi dan Rasul yang mulia itu, ada 5 Nabi Ulul Azmi. Nabi dengan tingkat keteguhan yang sangat tinggi. Lagi-lagi Nabi Isa juga ada di dalamnya. Nabi Isa itu memang mulia. Satu-satunya pemuliaan yang tidak mungkin diberikan oleh umat Islam kepada beliau adalah penuhanan terhadap diri beliau. Karena Nabi Isa dan Nabi-Nabi yang lain, dengan segala keutamaan yang mereka miliki yang luar biasa itu, mereka tetaplah makhluk ciptaan Allah, sebagaimana kita juga ciptaan Allah. Yang kedua, bukan Nabi Isa yang paling banyak disebut dalam Al-Quran. Nabi Isa hanya disebut sebanyak 55 kali. Dengan perincian 21 kali nama jelas beliau disebut Isa, kemudian 11 kali dengan sebutan Al-Masih, dan 23 kali disebut dengan Putra Maryam. Sedangkan Nabi dengan rekor tertinggi penyebutannya adalah Nabi Musa. Beliau disebut dalam Al-Quran sebanyak 136 kali. Kemudian disusul oleh Nabi Ibrahim yang disebut sebanyak 69 kali, dan Nabi Yusuf yang disebut sebanyak 58 kali. Yang ketiga, banyaknya disebut tidak menunjukkan apapun, bukan berarti bahwa dia lebih mulia daripada yang lebih sedikit disebut. Karena kalau itu ukurannya, Fir'aun itu berarti termasuk sosok yang mulia. Terhitung Fir'aun disebut sebanyak 74 kali. Kemudian disusul dengan setan yang disebut sebanyak 89 kali. Yang keempat, Al-Quran itu bukan buku biografinya Rasul Muhammad SAW. Karena isi daripada Al-Quran itu diantaranya adalah kisah keteladanan umat-umat terdahulu, termasuk kisah para Nabi dan Rasul, maka wajar yang diceritakan adalah figur-figur yang ada dalam kisah tersebut. Kan aneh jadinya yang diwahyukan justru kisah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah sang penerima wahyu. Yang kelima, Nabi Muhammad namanya memang hanya disebut sebanyak 4 kali. Tetapi jika kita lihat dalam Al-Quran, maka beliau banyak disebut tetapi dengan kata ganti. Engkau, dia, bahkan kemudian ketika diperintahkan, qul, katakan wahai Muhammad, itu Rasulullah yang diajak berbicara oleh Allah. Selain itu, Nabi Muhammad kemudian dalam Al-Quran itu dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya ayuhan nabi, wahai nabi, ya ayuhan rasul, wahai rasul. Ini adalah panggilan penghormatan dan sekaligus menunjukkan kedekatan. Seperti halnya kita kalau menghormati seseorang atau mencintai seseorang, kita panggil dengan gelarnya. Tuan guru, kiai, atau anak kita panggil bukan dengan namanya, tapi dengan adik atau kakak. Termasuk contoh sederhananya, saya di rumah ini, orang yang paling saya cintai adalah istri saya. Tetapi saya lupa kapan terakhir menyebut namanya. Karena ketika saya memanggilnya, saya panggil dengan panggilan sayang, hani, cinta, dan semisalnya. Karena panggilan ini menunjukkan kedekatan dan kecintaan. Yang keenam, sedikitnya nama Nabi Muhammad disebut dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu memang bukan buku biografi Rasulullah Muhammad SAW. Dia wahyu Allah. Dan di sini jika kita jeli dan cerdas melihatnya, justru ini menjadi salah satu bukti bahwa Al-Quran bukanlah buatan Muhammad SAW. Saya pernah membaca di sebuah buku psikologis bahwa pendusta itu cenderung suka menceritakan dan membangga-banggakan dirinya. Jika Al-Quran ini adalah karangan Muhammad, maka ini kesempatan beliau mengeksplor dirinya. Kapan lagi tentang dirinya dan keluarganya akan disebut-sebut. Yang ketujuh, isi Al-Quran bahkan sebagiannya memuat teguran Allah atas kekeliruan Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini lagi-lagi menjadi bukti bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Kalau Muhammad mengarang kitab sucinya, minimal dia akan edit agar namanya tidak disebut secara kurang bagus di dalam Al-Quran. Kita temukan dalam Al-Quran Rasulullah ditegur karena ketidaktepatannya dalam ijtihad dakwah. Abasa wa tawalla, Muhammad berbuka masam dan berpaling. Kalla innaha tadhkirah. Jangan begitu Muhammad. Sesungguhnya agama ini hanya pengingat. Jangan pilih-pilih siapa yang hendak engkau dakwahi. Kemudian juga ada ayat yang sangat menegur keras Rasulullah Muhammad karena kesalahan ijtihadnya dalam peperangan. Allah Ta'ala berfirman, "Maka nali nabiyin ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardh." Tidak layak bagi seorang nabi itu punya tawanan perang sampai dia bisa menaklukkan musuh-musuhnya. Dalam riwayat itu Rasulullah sampai nangis sesenggukan karena ditegur lewat ayat ini. Yang kedelapan, baiklah kita ikuti logika dari si penuduh ini. Kalau itu ukurannya, kira-kira mana yang lebih mulia? Banyak disebut atau namanya dijadikan sebagai nama surah. Di dalam Al-Quran tidak ada surah Isa, tidak ada surah Al-Masih, tapi ada surah Muhammad. Kalau logika si penuduh tersebut diikuti, sudah cukup untuk membungkam ketika nama Nabi Muhammad dijadikan sebagai salah satu nama surah dalam Al-Quran.